Pemirsa, inilah breaking news Metro TV. Pemirsa, hingga saat ini masih terdengar suara tembakan di lokasi bentrok antara anggota TNI dengan anggota polisi di Batam, Kepulauan Riau. Untuk informasi terbaru dari lokasi kejadian sudah tersambung dengan kontributor Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Agus Fathrohman. Agus, bagaimana kondisi di lokasi kejadian saat ini? Baik, pemirsa dan Anissa juga, saat ini saya berada sekitar 500 meter. 15 menit yang lalu saya sempat mencoba masuk ke radius 200 meter, tepatnya di depan perumahan Buana Impian 2. Di situ saya melihat dari arah ruko atau dari arah dalam perumahan tersebut ada belasan orang yang terlihat sama-sama, karena memang jaraknya sekitar dari pintu masuk ke depan ruko itu sekitar 200 meter. Jadi saya tidak lihat dengan jelas dari mana, tapi saya melihat ada beberapa senjata panjang, laras panjang yang di bawah dan ditembakkan ke atas. Ini belum tahu pastinya dari kubu yang mana gitu. Tapi itu membuat beberapa warga yang ada di situ akhirnya berlari menjauh. Kemudian sekitar radius 400 meter, tepatnya di depan lapas Barelang, juga tadi sempat terjadi penumpukan arus karena memang di sini tidak ada yang mengatur, tidak ada petugas keamanan di sini, sehingga mereka merasa bingung antara akan melanjutkan perjalanan atau seperti apa, karena memang keamanan tidak bisa terjamin di sini, sehingga mereka lebih banyak berputar arah atau berbalik arah. Begitu, Anissa. Oke, Agus, apa sampai saat ini masih terdengar suara tembakan di lokasi kejadian? Ya, hingga saat ini masih terdengar suara tembakan beberapa kali, meskipun sudah cukup jauh radiusnya, tapi suara itu masih terdengar dengan jelas di sini bahwa beberapa kali tembakan. Tapi yang saat ini terdengar adalah berada di posisi depan Makobrimob. Oke. Kalau tadi sekitar pukul 8 itu terjadi. Kalau dari yang saya dengar adalah antara di daerah Makobrimob dengan di daerah di depannya. Namun sekarang yang terdengar adalah hanya di daerah bawah aja. Kita nggak tahu ini seperti apa memang kemudian sudah meluas sampai ke sini atau belum. Kita belum bisa memastikan seperti itu. Agus, tadi menurut Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Surya Respadiono, tembakan hanya satu arah, yaitu dari arah luar. Tidak ada tembakan dari arah dalam. Apakah Agus bisa melihat kejadiannya seperti apa? Baik, memang kalau secara kasat mata kita tidak bisa memastikan, tapi kalau dari bunyian-bunyian yang ada, itu bisa diperkirakan bahwa memang benar dari satu arah, yaitu dari arah bawah. Oke. Begitu, dari arah bawah yang notabene bawah itu adalah permukiman penduduk perumahan Buana Indah 2 itu. Nah, tadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa di situ saya terlihat ada beberapa orang yang menggunakan senjata laras panjang menembakkan ke atas. Seperti itu. Oke, jadi tembakan itu dari arah bawah, yaitu dari arah perumahan, bukan dari dalam markas ya. Agus, sampai saat ini tembakan masih sering terdengar atau sudah mulai jarang terdengar? Beberapa kali memang sempat reda gitu, suara tembakan sempat tidak ada sehingga warga kembali berjalan. Namun pada saat beberapa menit timbul kembali gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah ini memang sudah reda untuk selanjutnya atau hanya sebatas saat ini aja sebelum nanti berulang kembali, karena memang kita tidak tahu ini kapan akan berakhir seperti itu. Oke, Agus, bisa diceritakan kronologis awal terjadi? Bentrokan ini? Baik, jadi sekitar pukul 10 tadi pagi ada dua anggota baik dari Kesatuan 134 dengan Kesatuan Brimob sedang membeli bensin di pinggir jalan. Kemudian mereka saling tandang gitu, kemudian terjadi percikan-percikan sedikit, hingga akhirnya sekitar puluhan
anggota 134 itu mendatangi markas Brimob dan terjadi pengerusakan seperti itu gitu. Itu mungkin awal mulanya, sehingga pada saat siangnya sudah dimediasi oleh Wakil Gubernur yaitu Suryo Respationo bahwa para Brimob dengan Kandet sudah diketemukan untuk meredam ini. Namun tidak tahu apa yang terjadi. Sore sekitar pukul 5 udah kembali lagi, justru terjadi suara-suara yang diperkirakan tembakan seperti itu, dan itu berlangsung hingga saat ini. Begitu, Anissa. Sekarang Agus ada di sekitar 500 meter dari tempat kejadian. Apakah dari tempat Agus sekarang terdengar suara tembakan? Masih terdengar kembali lagi dalam radius 500 meter saya masih bisa mendengar suara tembakan, namun tidak intens. Baru saja terjadi tembakan 2 kali tembakan besar, kembali lagi terjadi. Itu masih selalu ada gitu. Masih. Dan barusan kembali terjadi. Ya, bisa dikatakan hampir tiap menit pasti ada tembakan. Ini kembali dari ini baru saja puluhan motor yang berada di sana bisa lari ketakutan kembali arah begitu. Para rombongan motor ini adalah para warga yang tadi melihat begitu. Setelah kembali berarah. Dan saya harus mengamankan diri terlebih dahulu karena saya berada di tengah jalan. Mungkin agak mendekat kayaknya. Mungkin saya coba ikut bersama warga untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu biar ada sedikit aman radiusnya. Coba di sekitar 600 meter, tepatnya di depan perumahan Buana 1. Jadi kita masih mencoba melihat bahwa masih banyak warga yang berlarian, terutama mereka yang dari tempat berada di jarak yang cukup dekat. Jadi sekarang kondisi di sana tidak steril, campur antara anggota dengan warga dengan kondisi yang gelap. Katanya di sana listrik dipadamkan. Memang bisa dikatakan seperti itu, namun untuk jalan di penerangan jalan itu masih menyala gitu. Yang padam hanya sebatas pintu masuk ke perumahan tadi sempat padam. Ke perumahan Buana Indah 2. Buana Impian 2 maksud saya. Baik. Kemudian untuk di Makobrimob masih gelap, ya saat ini masih gelap. Baik. Terima kasih Agus Fathur-Rahman. Nanti akan kami hubungi kembali untuk informasi selengkapnya. Dan pemirsa, sejumlah polisi militer terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk Makobrimob Batam, Kepulauan Riau. Bunyi tembakan masih terdengar di tengah polisi militer yang meminta kendaraan yang melintas di sekitar Makobrimob untuk berbalik arah. Dan pemirsa, kita lihat ini kondisi lalu lintas di depan Makobrimob. Kita lihat bagaimana polisi militer berusaha mengalihkan lalu lintas warga yang akan melintas di depan area yang tidak steril. Tadi disebutkan oleh kontributor kami bahwa tembakan datang dari arah luar, yaitu dari kompleks perumahan, dan masih terjadi hingga saat ini. Tembakan sempat mereda, kemudian terdengar kembali rentetan kendaraan. Dan pemirsa, bentrokan kembali terjadi antara TNI dan Polri di Batam. Hingga saat ini masih terdengar suara tembakan yang saling bersautan di sekitar Makobrimob. Hingga Rabu malam hari, suasana jalan raya Trans Barelang yang berada di sekitar Makobrimob Polda Kepulauan Riau masih dipadati sejumlah warga yang melintas dan memberhentikan kendaraannya. Para warga sekitar masih berkerumun di ruas jalan karena mendengar suara tembakan di sekitar rumah mereka. Menurut salah seorang warga, yaitu Anton, ia keluar dari perumahan yang berada tepat di depan Makobrimob karena mendengar ada suara tembakan dari atas bukit. Sementara tepat di pintu masuk Makobrimob terlihat beberapa polisi militer yang masih berjaga-jaga. Bahkan lampu penerangan yang biasanya menerangi kompleks Brimob saat ini dimatikan semua sehingga membuat suasana semakin mencekam. Pada saat ada tembakan itu, terus ada yang ngapain? Ya penasaran tuh langsung ke sini ke depan. Oh gitu. Soalnya tadi kan banyak lari ke perumahan. Oh, orang-orang perumahan banyak lari karena dengar tembakan. Tembakannya dari mana? Dengar suaranya kira-kira? Di sini lah kira-kira tadi. Di seberang jalan atau di atas gitu? Sebagian di sini, terus ada juga yang dari belakang bukit.
Dari bukit. Oh gitu. Ya, katanya kan ada yang lari ke atas. Oh, ada yang lari. Banyak tembakan tadi? 3 kali. Dan pemirsa, kami kembali terhubung dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Surya Respationo. Halo, selamat malam Pak Surya. Selamat malam, Mbak. Pak Surya, bagaimana kondisi terakhir di sana? Tadi kami baru saja menghubungi kontributor kami bahwa masih ada tembakan hingga saat ini. Ya, ini Mbak dengar nggak, Mbak? Perondongan ini masih berlangsung. Ya, jadi saya minta lah segera hentikan tembakan-tembakan itu karena kasihan masyarakat kita. Oke, Pak Surya, situasi terkini seperti apa di sini? Apa masih gelap gulita di sana? Masih tidak positif, dan kalau Mbak dengar ini suara tembakan itu masih terus berlangsung. Oke. Kondisi Pak Surya sendiri seperti apa? Apa ada di lokasi yang cukup aman? Maksud kami jauh dari tempat atau area tembakan itu? Ya, saya tepat di tempat tembakan itu. Ya, jadi saya di dalam Mako Brimo. Ya, Bapak berada di, dapat melihat jelas dari mana arah tembakan itu, Pak Surya? Dari beberapa arah, Mbak. Ya, dari beberapa arah tembakan itu. Tembakannya datang dari beberapa arah ya? Iya, Baik. iya. Bapak di sana bersama siapa saja, Pak? Ya, saya dengan ada teman-teman pers yang dari siang bersama-sama saya untuk meliput perdamaian lagi. Teman-teman pers masih di sini semua. Ya, dari berbagai macam media cetak. Oke. Pak Surya, apa ada upaya tembakan balasan dari arah dalam? Ya, yang saya lihat sendiri tidak ada anggota Brimob, tidak ada yang melakukan tembakan apapun juga. Oke. Pak Wagub, bisa diceritakan lagi seperti apa kronologis kejadian bentrokan ini? Ya, sebetulnya awalnya seperti saya katakan tadi, hanya faktor masalah kecil saja, saling melihat saja antara anggota Brimob dengan anggota Batalion 134. Nah, sebelum terjadi pertikaian, tadi Pak Kasat Brimob sama Pak Danrem sudah berhasil mendamaikan mereka. Kemudian saya lapor Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur meminta saya untuk ke TKP, saya ke TKP. Nah, terus ketemu Pak Danrem sama Kasat Brimob. Nah, kemudian sudah kondusif, tapi menjelang sore tahu-tahu terdengar suara peluntungan tembakan ke arah markas Brimob. Nah, saya dan teman-teman masih di sini sampai sekarang ini. Nah, itu Mbak, dengar nggak Mbak? Itu. Iya. Barusan kami mendengar suara tembakan walaupun agak sangar, ada agak-agak samar. Kemudian saya sebagai wakil kepala daerah, saya sudah melapor kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bangpol. Ya, saya laporkan kondisi kejadiannya sampai saat ini gitu. Oke. Pak Surya, lalu di sana sendiri kondisinya seperti apa? Apakah memang sering terjadi? Karena memang tadi Pak Surya mengatakan ini berdasarkan dari hal kecil sebenarnya, hanya dari saling melihat seperti itu hingga akhirnya terjadi baku tembak seperti ini. Memang sering terjadi gesekan di sana, Pak Surya? Sebetulnya kalau sering juga enggak, Mbak ya. Cuman yang saya prihatin, ini masalah sepele jadi seperti ini. Kalau seperti ini, ya kasihan masyarakat Batam. Jadi sebetulnya kan aparatur pengamanan itu memberikan pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat. Tapi kalau seperti ini kejadiannya, jadi bikin masyarakat justru tidak terayomi dan masyarakat punya kekhawatiran yang tinggi seperti ini. Oke. Jadi saya mohon kepada para petinggi untuk segera ambil tindakan yang cepat dan tegas. Jadi saya nggak mau daerah saya ini menjadi tidak aman, tidak tentram masyarakatnya. Lalunya mohon maaf, berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oke, Pak Surya, kira-kira apa yang menjadi akar permasalahan hingga dari hal sepele bisa terjadi seperti ini dan sudah 2 kali terjadi? Ya, jadi sebetulnya hari ini kan seperti tidak pasti. Jadi hanya saling pandang lihat dia terus tantangan begitulah. Tapi kok bisa seperti ini, nah, mungkin semua pihak, mungkin khususnya TNI Polri juga perlu melihat ada apa yang melatar belakangi masalah ini kok seperti ini. Jadi akhirnya yang menjadi korban kan masyarakat jadi resah. Ya, kalau seperti ini, Batam dan Kepri ini sebagai daerah industri, daerah perdagangan,
bagaimana investor mau nyaman seperti ini. Oke, baik. Pak Surya tahan dulu karena kita harus jeda dulu. Terima kasih Pak Surya dan pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.